Jadi lupa itu manusiawi sekali ya. Maka diampuni oleh Allah kalau lupa ya. Jadi kita kalau lupa lagi puasa lupa ya, lupa lagi puasa sampai makan nasi 2 centong baru ingat, Masya Allah lagi puasa ya. Gimana Bu? Terusin apa? Terusin makannya ya. Puasanya terusin makannya apa terusin puasanya? Terusin puasanya ya, jangan terusin makannya. Nah, repotnya kalau ingatnya belum minum ini. Wah, bahaya. Belum minum. Ya, minum dulu ya. Minum berat. Bisik itu apa Bu? Membisiki itu? Membisiki itu apa? Menginformasikan sesuatu kepada kita, menyuruh kepada kita dengan suara yang sangat pelan. Membisiki itu ngomong kepada orang lain dengan suara pelan. Kalau kita membisiki itu kadang terdengar suara apa? Suara usus, suara S ya, suara S, suara huruf S. Maka nuansa surat An-Nas ini kan surat huruf S ya, An-Nas, terus Malikin Nas, Ilahin Nas, Musya'il Waswas, Khannas, itu suara S ya. Karena memang terkait dengan pekerjaan setan yang suka membisiki. Kalau membisiki terdengar nggak? Ya, hampir tidak terdengar ya, samar sekali. Tapi dia sangat kuat, terasa di hati. Nah, kalau yang dibisiki setan itu kebaikan apa keburukan? Kebaikan apa kejahatan? Pasti yang dibisiki setan itu, yang dimaui setan dari kita itu sesuatu yang dia senangi, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah ya, kejahatan atau keburukan. Dan itu selalu setiap saat ya setan itu membisik. Jadi hampir tidak terdengar suaranya, hampir terdengar. Bahkan kalau terdengar kita kabur ya, kita langsung, karena membisikinya di mana membisikinya? Alladzi waswisu fi sudur, dia mainnya di sini, di hati. Jadi setan itu nongkrongnya di hati kita, bukan di telinga kita, di sini. Ya. Kalau ibu-ibu bisiki temannya itu di telinga, ya, bukan lah. Ya. Itu membisiki di telinga, nggak ada yang bisiki di hati. Ya, cuma tadi ya, tidak langsung, secara tidak langsung ya, kalau manusia itu. Jadi setan itu mainnya di nongkrongnya di sini, di waswas. Apa contohnya? Misalnya pagi-pagi ibu udah mandi, udah siap, rapi, berangkat ya. Itu setan membisik. Gitu ya. Saya ngaji, udah tua masih ngaji baik. Itu membisik itu, kencang sekali bisikinya. Udah mendingan menurut ada apa tuh organ tunggal. Nah, ini yang belanja gitu. Jadi dia tuh membisiki. Setiap kali kita mau berbuat kebaikan ditahan kita, diarahkan ke yang lain. Itu kuat sekali di hati kita. Terjadi pertarungan ya di hati kita. Dengar azan bangun enggak? Ya. Meninggalkan tempat tidur enggak? Ya. Ke kamar mandi enggak? Wudu enggak? Terus itu setan itu membisiki setiap saat, tidak pernah berhenti ya. Disadari atau tidak oleh kita, selalu membisiki. Membisikinya keburukan. Nggak ada setan itu membisiki kebaikan kan? Ya, yang ada itu ilham malaikat. Ya, malaikat juga bersaing dengan setan di hati kita, suka mengilhami kebaikan. Itu yang kita minta ya, ilham malaikat. Jadi setan itu pekerjaannya membisiki kita. Namanya disebutnya waswas. Ini waswas itu bisikan setan, waswas itu. Jadi waswas terkadang menjadi penyakit. Jadi penyakit kalau kita tidak segera berlindung kepada Allah. Jadi setan ini sulit dijangkau oleh kita ya, kita tidak tahu keberadaannya, hanya dirasakan saja. Maka kita hanya meminta kepada Allah yang mampu melindungi kita. Jadi hanya Allah yang mampu melindungi kita dari setan. Kalau di anjing galak, bisa kita sambit tuh anjing galaknya. Ya bisa kita timpuk dengan batu dan sebagainya. Tapi kalau setan ini tersembunyi, Khannas.
Ya. Maka tidak ada daya dan upaya dari kita kecuali memohon perlindungan kepada Allah pencipta ini, makhluk ini, agar kita dilindungi, agar Allah menyayangi kita, ya, dengan dilindungi dari gangguannya, dari was-wasnya. Jadi was-was ini bisa menjadi penyakit, terkadang membuat kita ragu, ya. Ya, lagi sholat tadi ya, ini rakaat keberapa, itu was-was, rakaat keberapa, ini batal atau enggak, ya. Ini udah wudu atau belum, itu was-was. Was-was itu harus dilawan dengan kita banyak memohon perlindungan kepada Allah. Nanti jadi penyakit, ya. Orang yang banyak was-was tuh, kalau kadang-kadang kalau sholat tuh sampai takbirnya berulang-ulang, sampai ada yang gini ulang lagi, itu was-was. Yakin saja kalau niat itu berjalan di hati dengan cepat. Ini sholat zuhur, ini sholat asar, tidak perlu dieja. Saya sholat asar 4 rakaat karena Allah. Nggak begitu ya. Ini langsung terlintas dengan cepat. Ini sholat asar, ini sholat zuhur. Langsung Allahu Akbar, yakin ya di hati niat. Tidak perlu was-was. Akhirnya was-was, ya, ragu-ragu, ya. Nah, was-was ini juga membahayakan kehidupan, ya, membahayakan keluarga, rumah tangga, ya. Katanya pergi mancing, gitu ya. Enggak, belum pulang-pulang. Jangan-jangan mancingnya di tempat yang lain. Itu was-was, ya, was-was, ya. Katanya rapat, tapi wah, itu was-was, ya. Segera a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, a'udzubillah, baca tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, insyaallah waswasil khannas. Ini was-was tuh, ya. Ketika nengok bayi, ibu nengok bayi nih, lihat ini anak ibu ini, nah, iya siapa, gitu ya. Oh, bule. Wah, itu was-was kan, syaitan tuh ya, bisiki suaminya, lihat ini anak gua bukan ya, ini ganteng banget, cakep banget, gua kan jelek gitu. Oh. Nah, itu was-was, ya, bahaya itu ya, bahaya. Jadi was-was ini bisa merusak kehidupan kita, bisa merusak amal kita, bisa merusak segalanya, hubungan dengan tetangga, bisa bahaya. Jadi syaitan itu terus mengompori, ya, membisiki dari hal-hal yang kecil, kadang-kadang menjadi besar. Hal-hal yang sudah remeh-temeh bisa diselesaikan dengan baik-baik, akhirnya jadi berkepanjangan. Apalagi zaman sekarang ya, zaman medsos, zaman setiap orang itu wartawan, ya, pegang HP semua direkam. Jadi jangan semua diupload, jangan semua, ya, bercanda-bercanda atau yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik semuanya di-upload di media. Akhirnya nanti jadi viral, ya. Ya. Ada calon mertua, ya, tidak setuju dengan menantunya, akhirnya jadi viral, ya. Ramai lagi. Jadi fitnah kemana-mana. Ini was-was, zaman was-was, ya. Maka hanya Allah yang bisa menjaga kita, melindungi kita dari gangguan ini, dari gangguan was-was ini. Disebutkan di sini fi sudur, memang dia bermainnya di hati. Maka hati kita perlu dibentengi. Hati kita perlu dibentengi, dipagari dengan apa? Dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, banyak mengingat Allah. Jadi mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ini benteng hisnul muslim, benteng pertahanan orang muslim. Dengan dia banyak berzikir kepada Allah, maka was-was itu akan bisa disingkirkan. Syaitan akan menjauh. Ketika kita ingat Allah, ketika kita berzikir kepada Allah, maka kita akan dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan, bisikan syaitan. Ketika kita keluar rumah, Nabi mengajarkan kalau keluar rumah apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, kita, kamu akan dijaga, akan dilindungi selama perjalanan sampai pulang ke rumah. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di jalan.
apa yang kita lihat atau saksikan di dalam kita. Itu banyak sekali yang bisa mungkin membahayakan kita. Karena ketika kita berlindung pada Allah, sepanjang jalan kita berzikir dan mengingat Allah, maka Allah melindungi kita. Jadi zikir itu perlindungan, benteng orang-orang muslim. Maka ada istilah zikir pagi, zikir sore, ya. Namanya maksurat, ya, doa-doa di pagi hari. Itu sangat banyak doa-doa agar kita terlindungi sepanjang hari, terlindungi sepanjang malam, gitu ya. Itu penting. Zikir itu agar kita terjaga dari was-was, dari gangguan setan, ya. Kemudian ibu sekalian, di sini jadi kekuatan orang beriman itu ada pada kedekatannya dengan Allah, ya. Kekuatan orang beriman ada pada kedekatannya dengan Allah, dengan banyaknya dia berzikir kepada Allah. Semakin orang itu banyak berzikir kepada Allah, semakin dia itu kuat, mampu melawan bisikan-bisikan syaitan. Tapi kalau banyak lalainya, banyak goflahnya, maka kadang syaitan dengan mudah menjerumuskannya, membisikkannya. Makanya semuanya ada doanya tuh Bu, semuanya ada doanya. Ngapain aja ada doanya. Kalau masak ada doanya nggak Bu, masak? Ada doanya nggak? Ada. Paling nggak baca apa? Bismillah. Paling nggak baca Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ya. Sambil salawatan, ya. Atau ya ketika pakai baju ada doanya nggak baju? Ada. Bercermin ada doanya nggak? Ada. Jangan ketika bercermin, ya. Wah, gue udah jelek amat ya. Ini harus skincare nih. Ya. Harus minta sama suami, ya. Anggaran bulanan sekarang harus tambah nih, jadi ya. Harus ke apa tuh? Rebonding, apalagi nggak tahu dari ibu ya. Jadi baca doa agar setan nggak membisiki yang bukan-bukan, ya. Gimana doa ketika bercermin? Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Yang terbaik itu, yang terindah itu adalah kecantikan akhlak, kecantikan hati. Ini lebih yang paling utama, ya, bukan tampilan kita. Jadi orang beriman itu harus banyak berzikir kepada Allah, harus banyak mengingat Allah agar bisa menangkis bisikan-bisikan syaitan. Nah, di penghujung ayat ini ternyata syaitan itu minal jinnati, dari kalangan jin, itu pasti ya. Jadi ada kata jinnah, ada kata jannah, ada kata junnah. Kalau jannah apa di jannah? Surga. Kalau jinnah apa di sini jinnah? Jin. Kalau junnah apa junnah? As-saumu junnah. Puasa itu junnah. Apa itu? Benteng, perisai, junnah. Kalau pakai domah itu junnah. Artinya perisai. As-saumu junnah. Kalau al-jannatu tahta aqdami ummahat, apa artinya jannah? Surga. Kalau jinnah apa artinya? Jin. Apa bedanya itu? Bedanya ya dengan fathah, dengan doma, dengan kasroh. Walaupun akar katanya sama, dari kata jannah. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi, gitu ya. Itu di surah Al-An'am ya. Jannah itu artinya yang tertutup. Kenapa surga disebut jannah? Karena dia tanahnya tertutup dengan apa? Dengan rindangnya pepohonan. Jadi kalau banyak pohon-pohon, kebun itu disebut apa? Jannah, disebut surga. Karena dia tertutup dengan pohon-pohon. Ya. Saya dulu pernah nganterin nenek-nenek ya dari Timur Tengah ya. Saya jemput di bandara. Dia sama suaminya kakek-kakek ya. Saya pakai kakek ya. Dijemput, saya jemput sampai di puncak, itu dia langsung teriak itu nenek-nenek ya, langsung teriak jannah, jannah, jannah ya. Kenapa? Karena dia melihat pohon teh gitu ya, pohon teh yang hijau, langsung turun, tidak turun, langsung tidak turun, jannah, jannah gitu. Terus sedekah, sedekah ya sama orang warga setempat, sedekah 1.000 rupiah sedekah itu. 1.000 kan, 1.000 rupiah.
Dikira banyak ya, 1.000 rupiah. Karena 1.000 real banyak nggak kalau 1.000 real? Banyak. Kalau 1.000 rupiah, ya nggak dapat apa-apa ya. 1.000 rupiah. Sedekah dalam haram ya, dari tanah haram. Itu mereka bilangnya jannah, surga. Nah, kenapa junnah per Israel disebut junnah? Karena dia menutupi badan, menutupi diri. Kenapa jin disebut jinnah? Karena dia tertutup dari pandangan mata, nggak bisa kelihatan oleh mata kita. Nah, yang membisiki manusia itu bukan hanya dari kalangan jin, setan, terkadang ada juga dari kalangan manusia. Ada orang-orang yang membisiki kita, ya, mengajak kita kepada kejelekan, mengajak kita kepada keburukan. Maka teman yang jahat, teman yang buruk itu pasti mengajaknya kepada keburukan, pasti mengajaknya kepada kejahatan. Kalau ibu mau berangkat ngaji, terus ditahan sama suami, ya, udah nggak usah ngaji, dipegangin. Suami kita, ya. Wah, ini minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ibu mau pakai jilbab, kata suami, jangan, nggak usah pakai jilbab. Bunda cantik kalau pakai jilbab, ya. Bunda nggak usah. Nah, ini minal jinnati wan nas. Inilah yang namanya diwaswis dari kalangan manusia. Jinnati wan nas. Jadi ibu kalau tidur malam-malam dengan al-jinnati wan nas. Jadi siapapun yang membisiki kejahatan, keburukan tuh kadang dia ya yuwaswis, berprofesi sebagai setan. Ya, ada orang yang berprofesi sebagai setan, ada. Kita harus berlindung pada Allah. Langsung ketika suami ngajak yang nggak benar, langsung apa? Auzubillahi langsung ya berlindung pada. Kalau perlu boleh meludah ke kiri 3 kali. Gitu pula kalau kita melihat sesuatu yang menyeramkan, langsung berlindung pada Allah. Auzubillahi. Ibu naik angkot, ada orang pakai kumis docrok gitu ya, kayak gelap bahar, melototin, langsung Auzubillahi minasyaitonir. Dan dia marah ya, jangan kencang ya. Kalau dia marah, mau gue setan katanya. Orang nggak salah apa-apa, akhirnya jadi berantem ya di angkot ya. Pelan-pelan aja ya, langsung kencang. Auzubillahi minasyaitonir. Marah tadi ya, mau gue setan ya. Jadi jangan ya. Nah, kalau minal jinnati wan nas sekarang, kalau ternyata yuwaswis fi sudunas itu ada juga di kalangan manusia, kita jangan berprofesi, jangan mengikuti setan, jangan membisiki orang kepada kejelekan, keburukan, jangan. Suami kita pengen ngaji, nah, suruh ngaji, ya, siapin bajunya, siapin pakaiannya, siapin pintunya, siapin, permudah jalannya, jangan mau ditahan. Suami pengen sholat subuh berjamaah, dipegangin dengan bininya, di rumah aja. Ini minal jinnati orang pengen sholat berjamaah. Nah, kita kalau udah tahu begini jangan lagi membisiki yang buruk-buruk. Kalau kita bertamu ke rumah orang juga bisa nanya sama teman, lu kerja di mana, gaji berapa, jangan terlalu dalam ya ketika bertanya. Itu nanti membuat orang tidak syukur. Kerja di mana? Saya sebagai staf. Ya, gaji berapa? 5 juta. Mana cukup gitu ya. Akhirnya orang nanti yang semula bersyukur, semula gembira bahagia dengan penghasilan yang saya dapat, ini akhirnya malah ya berundal, malah tidak terima. Itu akibat bisikan-bisikan kita. Ini kalau bertanya jangan terlalu mendetail, jangan terlalu mendalam. Ya. Lu beli bajunya di mana gitu ya? Berapa duit gitu? Ini baju 2 juta. Lu punya duit dari mana gitu ya? Jangan terlalu jauh ya. Jadi jangan terlalu mendalam. Kalau bertanya nanti ujung-ujungnya nanti nggak benar. Nanti akan terlintas terus di hati, teringat terus kata-kata kita. Ya, semoga Allah melindungi kita semua dari